Atomic Habits, cara mudah dan terbukti untuk membentuk kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk, by James Clear. Bagaimana dan mengapa saya menulis buku ini? Pada November 2012, saya mulai menerbitkan artikel di jamesclear.com. Selama bertahun-tahun, saya menyimpan catatan-catatan tentang pengalaman-pengalaman pribadi saya yang berkaitan dengan kebiasaan, dan saya akhirnya siap membagikan semua itu kepada publik. Saya mulai dengan menerbitkan artikel baru setiap Senin dan Kamis. Dalam beberapa bulan, kebiasaan menulis yang sederhana ini membuat saya mendapatkan 1.000 pelanggan email pertama. Dan pada akhir 2013, angka itu naik menjadi lebih dari 30.000 orang. Pada 2014, daftar email saya berkembang ke lebih dari 100.000 pelanggan, yang menjadikannya salah satu newsletter dengan pertumbuhan paling cepat di internet. Saya merasa menjadi pembual ketika mulai menulis 2 tahun silam. Tapi sekarang, saya dikenal sebagai pakar dalam hal kebiasaan. Label baru yang membuat saya sangat senang tapi sekaligus tidak nyaman. Saya tidak pernah memandang diri sebagai pakar dalam topik ini, melainkan sekedar orang yang bereksperimen bersama-sama dengan pembaca. Pada 2015, saya meraih 200.000 pelanggan email dan menandatangani kontrak buku dengan Penguin Random House untuk mulai menulis buku yang sedang Anda baca sekarang. Ketika audiens saya bertambah, begitu pula peluang bisnis saya. Saya lebih banyak diminta berceramah di perusahaan-perusahaan terkemuka tentang ilmu pembentukan kebiasaan, perubahan perilaku, dan perbaikan yang terus-menerus. Saya menjadi pembicara utama pada konferensi-konferensi di Amerika Serikat dan Eropa. Pada 2016, artikel-artikel saya mulai muncul secara teratur di publikasi-publikasi besar seperti Time, Entrepreneur, dan Forbes. Yang menakjubkan, tulisan saya dibaca oleh lebih dari 8 juta orang tahun itu. Pelatih-pelatih di NFL, NBA, dan MLB mulai membaca karya saya dan membagikannya pada tim-tim mereka. Pada awal 2017, saya meluncurkan Habits Academy yang menjadi landasan pelatihan perdana bagi organisasi-organisasi dan individu-individu yang tertarik membangun kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik dalam hidup dan pekerjaan. Perusahaan-perusahaan yang termasuk Fortune 500 serta usaha-usaha rintisan yang baru tumbuh mulai merekrut pemimpin dan melatih staf. Secara keseluruhan, lebih dari 10.000 pemimpin, manajer, pelatih, dan guru telah digembleng oleh Habits Academy. Dan karya saya bersama mereka telah mengajarkan banyak sekali pada saya tentang apa yang diperlukan untuk membuat kebiasaan-kebiasaan tersebut berhasil di dunia nyata. Sewaktu saya memberikan sentuhan akhir pada buku ini dalam 2018, jamesclear.com menerima jutaan pengunjung per bulan dan hampir 500.000 orang menjadi pelanggan untuk email newsletter saya. Jumlah yang sungguh di luar dugaan ketika saya baru mulai karena berpikir tentang hal itu pun dulu saya tidak berani. Bagaimana buku ini akan bermanfaat bagi Anda? Pengusaha dan investor Naval Rafikan berkata, untuk menulis buku yang hebat, mula-mula Anda harus menjadi buku itu. Saya mulai mengetahui gagasan-gagasan yang disebutkan di sini karena saya terpaksa mempraktekannya. Saya harus mengandalkan kebiasaan-kebiasaan kecil untuk bangkit dari cedera, agar menjadi lebih kuat secara fisik, agar dapat tampil berprestasi di lapangan, agar dapat menjadi penulis, agar dapat membangun bisnis yang sukses, dan sekedar untuk berkembang menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Kebiasaan-kebiasaan kecil membantu memaksimalkan potensi saya. Dan karena Anda memilih buku ini, saya menebak bahwa Anda juga ingin memaksimalkan potensi Anda. Di halaman-halaman mendatang, saya membagikan rencana selangkah demi selangkah untuk membangun kebiasaan yang lebih baik. Bukan untuk beberapa hari atau minggu, tapi seumur hidup. Meskipun sains mendukung semua yang telah saya tulis, buku ini bukan makalah penelitian ilmiah. Buku ini petunjuk pelaksanaan. Anda akan menemukan kebijaksanaan dan saran praktis di bagian depan dan di bagian tengah, sementara saya menerangkan ilmu di balik cara menciptakan dan mengubah kebiasaan-kebiasaan Anda yang mudah dipahami dan diterapkan. Bidang-bidang yang saya manfaatkan,
biologi, ilmu syaraf, filsafat, psikologi, dan sebagainya sudah ada bertahun-tahun. Yang saya tawarkan kepada Anda adalah sintesis gagasan-gagasan terbaik yang pernah terpikir oleh orang-orang cerdas sejak lama sekali, serta temuan-temuan paling menarik yang dibuat oleh ilmuwan belakangan ini. Sumbangan saya, semoga, adalah menemukan gagasan-gagasan yang paling penting dan mengaitkannya sedemikian sehingga sangat mudah diterapkan. Apapun yang baik dalam buku ini adalah jasa banyak pakar sebelum saya, sedangkan apapun yang konyol, anggaplah itu kesalahan saya. Tulang punggung buku ini adalah model kebiasaan 4 langkah saya. Mendapatkan petunjuk atau cue, menumbuhkan gairah atau craving, menanggapi respons, dan menikmati hasilnya atau reward. Dan 4 kaidah perubahan perilaku yang berkembang dari langkah-langkah tadi. Pembaca yang berlatar belakang psikologi mungkin mengenali sebagian istilah ini dari operant conditioning, yang pertama kali didalilkan sebagai stimulus, response, reward oleh B.F. Skinner pada tahun 1930-an, dan belum lama ini dipopulerkan sebagai cue, routine, reward dalam The Power of Habit oleh Charles Duhigg. Ilmuwan perilaku seperti Skinner sadar bahwa jika menawarkan ganjaran yang tepat, Anda dapat membuat orang beraksi dengan cara tertentu. Namun, meskipun model Skinner sungguh memberikan hasil yang istimewa dalam menerangkan bagaimana rangsangan dari luar mempengaruhi kebiasaan kita, model itu belum cukup menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan keyakinan kita berdampak terhadap perilaku kita. Kondisi-kondisi internal, suasana hati dan emosi juga penting. Dalam dasawarsa lalu, ilmuwan mulai menentukan hubungan antara pikiran, perasaan, dan perilaku kita. Penelitian ini juga dibahas dalam buku ini. Secara keseluruhan, kerangka yang saya tawarkan adalah model terpadu antara ilmu kognitif dan ilmu perilaku. Saya percaya ini salah satu model pertama perilaku manusia yang dapat menjelaskan dengan tepat pengaruh rangsangan eksternal dan emosi internal terhadap kebiasaan kita. Sementara ada istilah yang terasa akrab, saya percaya bahwa hal-hal terperinci dan penerapan 4 kaidah perubahan perilaku akan menawarkan cara baru untuk membentuk kebiasaan-kebiasaan Anda. Perilaku manusia selalu berubah, dari situasi ke situasi, dari saat ke saat, dari detik ke detik. Namun, buku ini bicara tentang yang tidak berubah. Buku ini membahas dasar-dasar perilaku manusia. Prinsip-prinsip abadi yang dapat Anda andalkan dari tahun ke tahun. Gagasan-gagasan yang dapat Anda pakai untuk melandasi bisnis, keluarga, dan hidup Anda. Tidak ada cara tunggal untuk menciptakan kebiasaan yang lebih baik, tapi buku ini menjelaskan dengan cara terbaik yang saya ketahui, pendekatan yang akan efektif. Tak peduli di mana Anda mulai atau apa yang sedang ingin Anda ubah. Strategi yang saya bahas relevan bagi siapapun yang mencari sistem selangkah demi selangkah untuk perbaikan. Entah sasaran Anda adalah kesehatan, keuangan, produktivitas, hubungan, atau semuanya. Selama terkait dengan perilaku manusia, buku ini akan menjadi panduan Anda. Demikian bagaimana dan mengapa saya menulis buku Atomic Habits ini dan bagaimana buku ini akan bermanfaat bagi Anda. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Terima kasih.